Ibu, semua yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita masih diberikan waktu untuk kita bersama-sama membangun komunitas dalam Komsel. Dan minggu ini tema kita adalah Roh Kudus membimbingku. Ayatnya diambil dari Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu bisa baca secara keseluruhan perikopnya dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat yang ke-15. Di situ tertulis perikopnya adalah pekerjaan penghibur. Nah Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap harinya, setiap kita pasti diperhadapkan ketika kita hendak mengambil keputusan. Baik itu keputusan yang kecil, keputusan yang besar, ataupun bahkan keputusan-keputusan yang mengubah setiap kehidupan kita. Nah, seringkali ada kalanya kita tidak bisa langsung mengambil keputusan karena ada rasa bimbang, ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa ragu. Nah, tapi kita bersyukur ada Roh Kudus yang diberikan bagi setiap orang percaya, di mana Roh Kudus itu yang akan memimpin, membimbing, dan menuntun kita sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus ini bisa membimbing setiap kita ketika kita hendak mengambil keputusan-keputusan? Yang pertama adalah melalui firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu, di sini ada dua. Yang pertama adalah pelita dan yang kedua adalah terang. Pelita bagi kaki dan terang bagi jalan. Yang dimaksud pelita di sini adalah menerangi langkah kita. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melihat atau searching mungkin zaman dulu ketika orang-orang Israel itu pakai sepatu, nah di ujung sepatunya itu ada yang namanya pelita. Supaya apa? Ketika dia berjalan ada pelita yang menerangi. Nah, pelita ini tujuannya adalah untuk menerangi dalam jangka pendek setiap langkah kita, setiap apapun yang kita akan putuskan setiap hari itu akan diterangi oleh firman Tuhan, akan diterangi oleh Roh Kudus sehingga kita ada di dalam jalan yang benar. Nah, kemudian ada terang bagi jalanku. Terang ini berbicara dalam skop yang lebih luas ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada terang, kalau pelita tadi jangka pendek, sedangkan terang ini lebih luas. Artinya lebih global. Kita bisa memahami rencana Tuhan secara lebih global dalam kehidupan kita melalui karya Roh Kudus dan melalui firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kehidupan kita dibimbing oleh Roh Kudus adalah melalui doa. Roma 8 ayat 26, di sana ada bagian yang mengatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak Ibu, Roh Kudus ketika kita berdoa itu memberikan kita rasa tenang, memberikan kita rasa damai, dan juga memberikan kita peringatan. Jadi bisa jadi ketika kita berdoa, meminta pertolongan, meminta bimbingan dari Roh Kudus, Roh Kudus bisa memberikan ketenangan, Roh Kudus bisa memberikan kedamaian, tapi Roh Kudus juga bisa memberikan peringatan sehingga kita tahu keputusan apa yang harus kita ambil, jalan apa yang harus kita pilih. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah melalui nasihat pembimbing rohani. Amsal 11 ayat 14 berkata, tetapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Jadi mari terbuka dan percaya kepada pembimbing rohani kita, pemimpin rohani kita. Mungkin Bapak Ibu di Komsel ada PKS, ada wakil PKS, kemudian ada pemimpin-pemimpin rohani di berbagai bidang. Nah, mari terbuka dan percaya ketika kita memohon Roh Kudus untuk membimbing kita, Roh Kudus juga bisa bekerja melewati nasihat-nasihat dari mentor kita, dari pembimbing rohani kita. Kemudian miliki kerendahan hati ketika kita menerima nasihat. Banyak orang tidak bisa menerima nasihat karena merasa dirinya benar, karena merasa sombong, karena merasa lebih pintar, lebih bisa. Tapi mari miliki kerendahan hati supaya ketika Roh Kudus mau bekerja lewat nasihat dari orang lain, dari pembimbing rohani kita, dari mentor kita, Roh Kudus bekerja secara
maksimal dan secara luar biasa. Nah, ketika 3 hal ini dilakukan, Roh Kudus akan membimbing setiap kehidupan kita lewat firman Tuhan, lewat doa, dan juga lewat nasihat dari para pembimbing rohani kita. Pesan yang harus kita lakukan adalah mari berdoa sebelum kita mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan kita. Dan berkat jika kita melakukan hal ini adalah keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar, dan kita percaya keputusan yang benar akan mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Kemudian akibat jika tidak melakukan adalah ya bisa jadi kita salah mengambil keputusan, salah mengambil keputusan-keputusan yang harusnya bisa kita ambil secara tepat. Bapak Ibu, mari kita sharingkan bersama dalam komsel, dalam komunitas kita. Yang pertama adalah apakah ada keputusan yang harus segera Bapak Ibu atau saudara ambil? Boleh di-sharingkan dengan setiap anggota komsel yang ada. Yang kedua adalah sharingkan pengalaman Bapak Ibu saudara saat dibimbing oleh Roh Kudus ketika mengambil keputusan dan bagaimana hasilnya. Bapak Ibu bisa sharing, Bapak Ibu bisa bersama-sama berbagi lewat cerita kehidupan Bapak Ibu, dan kita percaya kita bisa saling memberkati satu sama yang lain. Proyek ketaatan kita dalam minggu ini adalah luangkan waktu setiap hari untuk kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan, dan jangan lupa dengarkan setiap nasihat rohani dari para pembimbing-pembimbing rohani kita. Jangan lupa Bapak Ibu, di akhir kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa. Yang pertama untuk gereja Tuhan Ebenezer dan juga Sion. Kemudian yang kedua berdoa bagi Bapak Ibu Gembala dan juga semua staf hamba Tuhan yang ada. Kemudian yang ketiga kita akan berdoa untuk ulang tahun gereja kita di bulan Juli. Yang keempat kita terus dukung dalam doa kegerakan komsel triparti di Ebenezer maupun di Sion Sisi. Terakhir Bapak Ibu jangan lupa untuk berdoa berkat bagi keluarga di mana Bapak Ibu mengadakan komsel. Kita akan percaya, kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Selamat berkomunitas, salam KTM.